Sistem pendidikan di Republik Korea terdiri dari 1 hingga 3 tahun masa persekolahan dan taman kanak-kanak, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun sekolah tinggi atau universitas yang juga menawarkan kuliah-kuliah pasca sarjana untuk memperoleh gelar doktor. Terdapat juga sekolah tinggi dengan masa pendidikan 2-3 tahun junior vokasional dan sekolah tinggi kejuruan vokasional. Pendidikan di sekolah dasar bersifat wajib dengan rata-rata jumlah siswa terdapat hampir 100%. Murid-murid sekolah dasar memamerkan lukisan mereka mengenai Dokdo, wilayah paling timur Korea. Pemerintah mengubah masa wajib belajar menjadi 9 tahun, yang mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang telah diterapkan secara nasional tahun 2002. Meskipun pendidikan persekolahan belum menjadi pendidikan wajib, nilai penting dari pendidikan ini telah mulai disadari pada tahun-tahun akhir ini. Pendidikan persekolahan dianggap penting dalam hal membantu meningkatkan rata-rata kelahiran yang rendah, mencerdaskan masalah polarisasi sosial, serta meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah. Pendidikan dianggap sebagai prioritas yang tinggi sehingga anak harus tahu bagaimana cara belajar, cara kerja keras, dan bertahan jika gagal. Sistem pendidikan di Korea Selatan mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Tahun ajaran di Korea berlangsung dari bulan Maret sampai Februari. Semester pertama berlangsung sampai 5 bulan, Maret hingga Juni, dan diikuti dengan 1 bulan liburan musim panas. Periode kedua dimulai pada bulan September dan akhir pada bulan Februari dengan liburan musim dingin selama 1,5 bulan. Liburan ini dimulai pada pertengahan Desember dan diakhiri pada Februari. Saat ini, sistem pendidikan di Korea Selatan disebut dengan 6-3-3-4. Maksudnya, seseorang siswa akan menempuh pendidikan SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan S1 sampai 4 tahun. Sistem pendidikan Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar, SD selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama, SMP selama 3 tahun. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas, SMA atau sekolah menengah kejuruan SMK, selama 3 tahun. Pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi dan universitas. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kurikulum nasional diterapkan dan mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Selain itu, ada juga pelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing siswa. Sekolah-sekolah di Indonesia berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi negeri dan swasta yang menawarkan berbagai program studi dalam berbagai disiplin ilmu. Universitas yang berkemuka biasanya memiliki reputasi yang baik dan menarik mahasiswa dari seluruh Indonesia. Pendidikan tinggi di Indonesia dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Meskipun sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti timpangannya akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, disenjang kualitas pendidikan, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tentang ini, pemerintah terus melakukan reformasi pendidikan, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, dan memperkuat program pendidikan vokasional untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja. Pendidikan di Indonesia dianggap sangat penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya negara ini. Dengan partisipasi aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan masyarakat, dan keluarga,
Diharapkan sistem pendidikan ini Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.